warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, calon peserta didik baru SMK Gajah Mada, Bandar Lampung. Tabipun, sebelum Ibu mengisi materi hari ini tentang wawasan Wiyata Mandala dan tata tertib sekolah, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Rosana, SPD NPD, selaku Waka Kesiswaan SMK Gajah Mada, Bandar Lampung. Anak-anakku, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dimulai pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli tahun 2020. Jadi, Ibu harapkan semua harus mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini Ibu akan mengisi materi tentang wawasan Wiyata Mandala dan tata tertib sekolah. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan. Wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Mandala berarti bulatan, kawasan atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai wujud disiplin. Disiplin merupakan suatu bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Jadi, tata tertib adalah suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur perilaku. Selanjutnya, materi tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar. Jadi di sini kalian bisa mencermati arti hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang bisa kita dapat. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan tanpa kecuali. Contohnya, hak-hak siswa meliputi 1. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 2. Mendapatkan perilaku yang sama dalam proses pembelajaran. Ini berarti tanpa membedakan asal-usul dari siswa tersebut. 3. Meminjam dan menggunakan sarana di sekolah. Yang 4, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Di sini ekstrakurikuler kita banyak sekali yang bisa kalian pilih nantinya sesuai dengan minat dan bakat kalian. Yang 5, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. 6. Mendapatkan bimbingan dari para guru dalam
upaya mencapai prestasi secara optimal. Selanjutnya, kalian sudah menerima kewajiban, menerima hak, berarti tentunya harus diimbangi dengan beberapa kewajiban yang harus kalian laksanakan. Kewajiban siswa diantaranya: 1. Menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan karyawan. 2. Sopan dan santun dalam berbicara dan berperilaku. 3. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib. 4. Selalu hadir di sekolah paling lambat 15 menit sebelum tanda atau bel masuk ruang kelas dibunyikan. 5. Selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera yang ada di sekolah kita. 6. Selalu aktif mengerjakan semua tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas tepat waktu. 7. Berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. 8. Memelihara rambut dengan rapi. 9. Selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran yang berupa buku, alat tulis, dan lain-lain. 10. Selalu memelihara dan menjaga kebersihan kelas, di luar kelas, dan lingkungan sekolah. Ketentuan masuk dan pulang sekolah. Siswa wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi, kecuali bagi siswa yang piket harus hadir 30 menit sebelum bel berbunyi. Siswa yang datang terlambat wajib melapor diri kepada guru piket dan meminta izin masuk kelas. Selama pembelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pembelajaran, siswa diharapkan tenang dan tidak berada di luar kelas. Pada waktu pulang, siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju rumah kecuali ada kegiatan sekolah lainnya. Pada waktu pulang sekolah, siswa dilarang duduk-duduk atau nongkrong di sekitar sekolah. Pakaian seragam sekolah yang perlu kalian ingat supaya kalian tidak salah menggunakan pakaian di setiap harinya. Hari Senin, Selasa, pakaian seragamnya baju OSIS putih abu-abu. Untuk yang perempuan, jilbabnya putih, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih panjang. Hari Rabu dan Kamis, baju seragam identitas. Jilbab untuk yang perempuan putih, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki panjang. Dan untuk hari Jumat, pakaian seragam kita adalah baju pramuka, jilbabnya harus disesuaikan, yaitu coklat, ikat pinggangnya hitam, sepatu hitam, kaos kaki hitam panjang. Masalah kebersihan, disiplin, dan ketertiban.
1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban kelas. 2. Setiap tim piket kelas yang bertugas wajib menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas. 3. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan ruangan kelas, kamar kecil atau toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah. Larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, larangan berkuku panjang, tato, mengecat kuku dan rambut, merokok, minuman keras, dan narkoba. Khusus siswa laki-laki, tidak boleh rambut panjang atau gondrong, berkuncir, memakai cincin, kalung, anting, ataupun gelang. Yang ketiga, khusus siswa perempuan, tidak memakai niqab atau sejenisnya secara berlebihan. Di sini tentu ada klasifikasi pelanggaran dan sanksi untuk siswa. Yang pertama itu ada A1, klasifikasi pelanggaran dan sanksi siswa. Datang terlambat, tidak hadir tanpa keterangan, keluar kelas tanpa izin, berpakaian seragam tidak lengkap atau bed lokasi, OSIS dan dasi, makan di dalam kelas waktu jam pelajaran, membeli makanan waktu jam pelajaran, membuang sampah tidak pada tempatnya, bermain di tempat parkir, menggunakan handphone tanpa izin di dalam kelas pada jam pelajaran, memakai gelang, kalung, anting bagi pria, memakai perhiasan berlebihan bagi wanita, tidak memperhatikan panggilan, rambut gondrong, tidak rapi, tidak mengikuti upacara, tidak menggunakan tip-ek dalam proses pembelajaran. Sanksi-sanksi pelanggaran. Melakukan pelanggaran 1 kali teguran lisan, melakukan pelanggaran 3 kali teguran lisan, melakukan pelanggaran 5 kali pemberian sanksi, melakukan pelanggaran 7 kali panggilan orang tua, melakukan pelanggaran 9 kali di skor 1 hari, melakukan pelanggaran lebih dari 9 kali, membuat surat pernyataan diketahui siswa, orang tua, dan pihak sekolah. B2, klasifikasi pelanggaran dan sanksi-sanksi bagi siswa. Yang pertama adalah membuat surat izin palsu untuk diri sendiri atau orang lain, membolos atau keluar atau meninggalkan sekolah tanpa izin, membawa, memiliki atau mengedarkan buku, gambar, film porno, melindungi teman yang salah, melompat pagar, mengganggu atau mengacau kelas lain pada saat KBM, bersikap tidak sopan atau menantang guru, karyawan, mencoret-coret tembok, pintu, meja, kursi yang tidak semestinya, berbicara tidak senonoh atau pelecehan etika yang asusila, serta bullying. Sanksi-sanksi pelanggaran.
melakukan pelanggaran 1 kali, teguran lisan, melakukan pelanggaran 2 kali, panggilan orang tua, melakukan pelanggaran 3 kali, panggilan orang tua, membuat pernyataan diketahui wali kelas dan guru BK. Melakukan pelanggaran 5 kali, dikeluarkan surat skorsing 3 hari. Yang terakhir, melakukan pelanggaran sampai 7 kali adalah membuat surat pengunduran diri diketahui oleh waka kesiswaan dan kepala sekolah. Untuk klasifikasi C3, pelanggaran siswa dan sanksi-sanksinya. Yang pertama, memalsukan tanda tangan wali atau kepala sekolah, membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, minuman keras dan rokok, berkelahi, main hakim sendiri dan memprovokasi keributan, mengambil milik orang lain atau mencuri, membawa atau menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan, berurusan dengan yang berwajib yang apabila melakukan kejahatan, membawa senjata tajam, merubah atau memalsukan rapor sendiri atau rapor orang lain, mengikuti organisasi terlarang, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, zat adiktif, nikah atau kawin, dihamili, menghamili selama dalam pendidikan di SMK Gajah Mada Bandar Lampung, terlibat tawuran antar pelajar. Sanksi dikembalikan ke orang tua. 1. Apabila orang tua tidak memenuhi undangan sekolah, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai wali murid atau orang tua datang ke sekolah. Yang kedua, bila pada KBM terjadi pelanggaran ringan, ditangani oleh guru mata pelajaran. Teguran lisan dan tertulis dalam wewenang wali kelas dan BK. Dalam kurung itu A1 dan B2. Skorsing dilibatkan oleh waka kesiswaan dan surat pernyataan ditandatangani oleh kepala sekolah di atas materai 6.000. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian. Jadi, sanksi bagi yang melanggar peraturan adalah yang pertama itu teguran, penugasan atau hukuman, skorsing, dan yang terakhir adalah dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Dengan terbiasanya siswa melakukan disiplin, diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan sudah akan terbiasa dan terlatih untuk mentaati peraturan. Sehingga bila dihadapkan pada segala peraturan yang baru, sudah terbiasa untuk mentaatinya, sehingga jalan sukses akan lebih mudah untuk diraihnya. Sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan dalam materi wawasan Wiyata Mandala dan
tata tertib tentang sekolah kita. Jadi anak-anakku, kalian bisa memahami semua yang telah Ibu jelaskan atau Ibu berikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.